Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati dari kelas 22B2A program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku menyimpang remaja, mata kuliah pemahaman tingkah laku, diambil dari jurnal volume 3 nomor 1 tahun 2014. Dosen pengampu Bapak Misbah SPD MPD. Remaja adalah waktu manusia berumur 13 sampai 18 tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Di kalangan remaja, sering dijumpai adanya perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kelompok yang paling rentan dalam proses perilaku menyimpang yaitu para hal ini wajar terjadi karena mereka memiliki karakteristik yang unik, yaitu dalam masa labil atau sedang pada taraf pencarian identitas, yang mengalami masa transisi dari masa remaja menuju status dewasa dan sebagainya. Hal ini dapat ditanggulangi apabila fungsi keluarga berjalan dengan baik, karena keluarga merupakan fungsi sosialisasi bagi anggota keluarga, terutama karena anak pertama dilahirkan ada di dalam keluarga yang merupakan lembaga pertama dan utama. Di keluarga itulah anak pertama kali mengenal aturan, norma, dan tata lain adalah di dalam keluarga. Bagaimana si anak bisa mengetahui peran dan statusnya di masyarakat? Keluargalah yang mengajarinya. Hal ini diajarkan kepada anak-anak agar anak-anak dapat memainkan peran dan statusnya dengan benar di masyarakat. Mengingat pentingnya peranan remaja sebagai generasi muda bagi masa depan bangsa, maka masalah tersebut mendorong saya untuk melakukan penelitian terhadap remaja yang ada di kelurahan ini, karena para remaja masih mempunyai masa depan yang panjang. Dengan demikian, saya dapat melihat lebih dekat bagaimana peran orang tua dalam kehidupan anaknya, terlebih khusus anak yang masih remaja. Di Indonesia, kriteria remaja mendapat tanggapan beberapa hal ahli, seperti misalnya Gunarsa dalam Marlina 2009 nomor 39 mengemukakan pendapatnya tentang batas-batas usia anak. Remaja dan dewasa bertitik tolak pada batas usia remaja yang dinyatakan sebagai berikut. Remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa, yakni antara 12 sampai 21 tahun. Menurut Gunarsa 2019 nomor 3, remaja juga diartikan sebagai manusia yang masih ada di dalam perkembangannya menuju kedewasaan bagi jasmani maupun psikisnya. Para ahli membagi masa perkembangan itu di dalam beberapa tahap. Sebagai gambaran berikut ini tahap-tahap perkembangannya. Masa remaja adalah masa mulai aktif dan energinya serba lengkap. Energi yang berlebihan menyebabkan sifat anak itu suka ramai, ribut, suka bertengkar, saling memamerkan kekuatan badannya, lincah, dan berani ingin menonjolkan dirinya, ingin namanya dikenal orang lain. Menurut Kartono 2010 nomor 6, penyimpangan perilaku remaja dapat juga disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh usia remaja atau transisi anak-anak atau dewasa. Kenakalan remaja dalam studi sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dan berbagai aturan sosial ataupun dari nilai atau norma sosial yang berlaku menyimpang. Dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau lebih dari anggota masyarakat, baik disadari ataupun tanpa disadari.
jika menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku atau yang telah diterima oleh sebagian masyarakat. Tipe-tipe dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan remaja. 1. Kenakalan terisolir. Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya, mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Kemudian, peranan orang tua dalam menanggulangi perilaku menyimpang di kalangan remaja. Menurut Derajat 1968 nomor 87, keluarga atau orang tua memberikan bimbingan bagi anak-anak dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam pengisian waktu senggang atau dalam pergaulan maupun dalam kehidupan masyarakat. Perlu sekali dengan demikian mereka merasa telah mendapatkan kepercayaan serta penghargaan dari masyarakat, sehingga kebutuhan psikis dan sosial yang mereka perlukan dalam mengembangkan dan pembinaan pribadinya terpenuhi. Kemudian mereka akan merasa aman dan percaya kepada masyarakatnya. Selanjutnya akan terhindarlah mereka dari kelakuan-kelakuan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi menyimpangnya anak remaja. Pertama, faktor keluarga. Menurut Kartono 2003 nomor 58, pola kriminal ayah, ibu, atau salah seorang anggota keluarga dapat mencetak pola kriminal hampir semua anggota keluarga lainnya. Kemudian yang kedua, faktor sekolah. Menurut Mulyono 1993 nomor 29, sekolah adalah suatu lingkungan pendidikan yang secara garis besar masih bersifat formal. Anak remaja yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA, pada umumnya mereka menghabiskan waktu mereka selama 7 jam di sekolah setiap hari. Kemudian yang ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja, sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Pada lingkungan inilah remaja dihadapkan dengan berbagai bentuk kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Apalagi perkembangan moral, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok bermain. Menurut Dori dan kawan-kawan nomor 2003, lingkungan tempat tinggal dan kelompok bermain merupakan dua media sosialisasi yang sangat berkaitan, karena seorang individu akan memiliki kelompok bermain atau pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal tersebut. Kemudian yang kelima, media sosial. Media sosial dapat juga disebut sebagai sosialisasi yang dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku seorang individu. Pesan-pesan yang disampaikan lewat media massa seperti televisi, gadget, mampu mempengaruhi kepribadian bagi orang yang melihatnya. Kesimpulannya, remaja adalah sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.